biomasa SMK Semen Gresik. Saya, Gali Chandra Rahardi dari jurusan Kimia Industri. Saya, Andika Septiana Hendra dari jurusan Kimia Industri. Saya, Siti Nurmuzaina dari jurusan Kimia Industri. Saya, Muhammad Nafas Andika dari jurusan Kimia Industri. Halo, saya Muhammad Tegar Aditya dari jurusan Teknik Pemesinan. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan limbah organik secara optimal, sehingga mereka membuangnya secara sia-sia. Salah satunya adalah daun kering, yang sering dianggap tidak bernilai, dan telur yang sudah digunakan kemudian cangkangnya dibuang begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa limbah organik yang terdapat di sekitar mereka dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, kami dari tim SMK Semen Gresik mengolah limbah organik menjadi suatu bahan bakar alternatif, yaitu leaf briquettes atau disingkat sebagai Lebrik. Lebrik merupakan briquette dari inovasi yang kami buat, yang berbahan dasar dari limbah organik, yakni daun kering dan cangkang telur. Bahan-bahan yang kami butuhkan dalam proses pembuatan briquette ini adalah limbah cangkang telur, daun-daun kering, air, dan tepung kanji. Dan alat-alat yang dibutuhkan adalah drum besi, tempeh, cobek, korek, pembakar spiritus, gelas kimia, dan cetakan. 1. Proses pengeringan. Siapkan daun-daun yang sudah kering lalu dijemur di bawah sinar matahari agar tidak terjadinya lembab pada proses pembakaran. Dan juga siapkan cangkang telur lalu dicuci hingga bersih. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. 2. Proses pirolisis. Daun-daun kering yang sudah dijemur kemudian dilakukan proses pirolisis atau pembakaran tanpa adanya oksigen. Dilakukannya proses pirolisis selama 1 jam. Kemudian hasil dari proses pirolisis tersebut jadilah arang daun kering yang kemudian didinginkan. 3. Proses penumbukan. Pada proses penumbukan, cangkang telur yang sudah dijemur kemudian ditumbuk menggunakan cobek, lalu ditumbuk-tumbuk hingga halus dan disaring. Begitu juga pada daun kering yang sudah menjadi arang kemudian dihaluskan dan disaring hingga menghasilkan serbuk arang daun kering. 4. Pembuatan perekat. Untuk membuat perekat, kita membutuhkan tepung kanji yang ditimbang sebanyak 7,5 gram. Kemudian ditambahkan air sebanyak 50 ml, kemudian dicampurkan lalu dipanaskan dengan pembakar spiritus dan diaduk rata hingga mengental. 5. Proses pencampuran. Serbuk arang dari daun-daun kering tersebut ditimbang sebanyak 50 gram. Kemudian, cangkang telur yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 5 gram. Setelah itu, setiap variasi diratakan agar semua bahan terkena perekat. 6. Proses pencetakan. Pada proses pencetakan, kami membuat cetakan yang berasal dari pipa. Dan setelah semua bahannya sudah tercampur rata, masukkan ke dalam pipa untuk dicetak dan dilakukan penekanan. Kemudian hasil cetakan tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari. 7. Hasil dan pengujian. Hasil pengujian briquette yang kami buat setelah diuji coba, hasilnya minim asap, sehingga ramah lingkungan. Dan pada saat proses pembakaran, mampu bertahan hingga 43 menit. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kadar air, uji laju bakar, dan uji massa jenis, dengan hasil sebagai berikut. Setelah briquette sudah jadi, langkah selanjutnya masuk ke tahap proses pengemasan. Kami memutuskan menggunakan kardus sebagai kemasan produk kami. Tujuan penggunaan kardus sebagai kemasan produk kami adalah sifatnya yang cukup kuat, lebih fleksibel, aman digunakan, dan terhindar dari lembab jamur. Selain itu, penggunaan kardus sebagai kemasan produk Lebrik juga merupakan wujud kami dalam berkontribusi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan setelah selesai tahap pengemasan, produk Lebrik siap akan dipasarkan kepada konsumen. Kami menggunakan beberapa metode pemasaran, yakni Shopee, Instagram, Tokopedia, Facebook, dan TikTok.
Adapun manfaat dan kesan yang diperoleh dari produk kami. Yang pertama, Lebrik memanfaatkan limbah yang didaur ulang sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah organik. Yang kedua, Lebrik mampu bertahan selama 43 menit pada saat proses penggunaan, yang dapat meminimalisir bahan bakar. Produk kami diharapkan mampu menjadi energi alternatif terbarukan yang memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar. Hasil produk kami mempunyai minat yang cukup tinggi di pasaran, seperti para pedagang atau masyarakat umum. Itulah proses pembuatan briket limbah daun kering dan cakang telur dari tim KKSI SMK Semen Gresik. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Sekian dari kami dan sampai jumpa.